bagaimana kabarnya untuk hari ini Naku? Harapan Ibu semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersyukur walaupun kondisinya masih seperti ini ya Naku, di mana proses pembelajaran kita belum dapat kita laksanakan dengan bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Kita berharap dan selalu berdoa semoga kondisi ini segera berakhir sehingga proses pembelajaran kita dapat kita laksanakan dengan bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, adapun yang menjadi topik pembahasan kita untuk hari ini adalah mengenai konsep geografi. Itulah yang menjadi topik pembahasan kita untuk hari ini. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana sebenarnya konsep geografi itu, maka terlebih dahulu Ibu jelaskan apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, harapan Ibu tetap semangat dan tetap fokus untuk mengikuti proses pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah bahwa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka diharapkan 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dasar geografi. 2. Peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup geografi. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sekarang masuk kita ke materi kita, yaitu mengenai konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Bahwa pada umumnya geografi itu memiliki 10 konsep dasar. Yang pertama yaitu lokasi. Bahwa lokasi itu pada umumnya mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Yang kedua, jarak yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Yang ketiga, keterjangkauan, yaitu kemudahan untuk mencapai suatu objek di permukaan bumi. Yang keempat, morfologi, yaitu yang menyangkut bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Yang kelima, interaksi dan interdependensi, yaitu hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Kemudian, yang keenam adalah keterkaitan keruangan. Misalnya, kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai akan menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Yang ketujuh, pola yang menyangkut bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Yang kedelapan, aglomerasi, yaitu kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Yang kesembilan, nilai kegunaan, yaitu kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Kemudian konsep yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu diferensiasi area, yaitu karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Itulah 10 konsep dasar geografi. Sekarang masuk kita ke ruang lingkup geografi. Bahwa secara umum geografi itu memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik.
Yang ketiga, kajian terhadap wilayah ataupun sering juga dikatakan sebagai region. Sekarang masuk kita ke cabang-cabang ilmu geografi. Bahwa kita tahu geografi itu adalah induk dari segala ilmu. Sehingga dengan demikian geografi itu memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Di sini akan kita bahas 6 cabang-cabang ilmu geografi itu sendiri. Yang pertama ada geologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian, struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. 2. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Yang ketiga, oseanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lautan. Yang keempat, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Yang kelima, biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran hewan dan tumbuhan di muka bumi. Yang keenam, kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemetaan. Itulah materi kita untuk hari ini. Semoga apa materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu sekalian. Kemudian, jika ada bagian yang belum dipahami, boleh ditanyakan melalui chat WA yang ada di grup mata pelajaran kamu. Jadi, sebagai bahan penilaianmu untuk hari ini, silakan anak-anak Ibu semuanya lihat buku mandirinya pada halaman 8. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai dengan 10.